Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 SMP Islam Manbaul Ulum Gresik. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, yuk kita cari tahu apa itu P5. P5 adalah bagian dari kurikulum Merdeka untuk menguatkan upaya pencapaian karakter pelajar Pancasila. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas. Tujuannya agar peserta didik berkesempatan mempelajari tema-tema atau isu penting yang ada di sekitarnya, agar bisa melakukan aksi nyata sesuai tahapan belajar dan kebutuhannya. Untuk tahun pelajaran 2022-2023, SMP Islam Manbaul Ulum mengambil 3 tema besar antara lain. Pertama, gaya hidup berkelanjutan dengan topik pembuatan pupuk kompos untuk bumi yang lebih baik. Kedua, kearifan lokal dengan topik pembuatan wedang pokak khas Kabupaten Gresik. Ketiga, kewirausahaan dengan topik berwirausaha yang bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam. Untuk video bagian pertama kali ini, kita akan membahas tentang proyek pembuatan pupuk kompos. Apa yang mendasari SMP Islam Manbaul Ulum untuk membuat pupuk kompos dalam proyek pertama? SMP Islam Manbaul Ulum memiliki lahan yang subur dan ditumbuhi dengan berbagai tanaman. Jika kita melihat kenampakan sekolah dari atas, kita seolah melihat hutan yang serupa dengan brokoli. Banyaknya tanaman menyebabkan jumlah sampah daun meningkat setiap harinya. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bahan organik ini akan menjadi sampah biasa yang menumpuk. Oleh karena itu, tim proyek kelas 7 SMP Islam Manbaul Ulum Gresik memutuskan untuk mengolahnya menjadi kompos, sehingga bisa dimanfaatkan kembali bagi pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah, bermanfaat untuk pelestarian tanah agar tetap subur, dan mengajarkan kepada peserta didik pentingnya kompos bagi pelestarian alam, serta memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan aksi nyata. Tahapan apa saja yang dilalui oleh peserta didik di dalam proyek pertama ini? Pertama, tahap pengenalan. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk memahami jenis tanaman di sekolah. Mereka menggunakan Google Lens untuk mencari tahu nama-nama tanaman serta morfologinya. Setelah itu, peserta didik mencari tahu kriteria sampah organik yang seperti apa yang sesuai untuk pupuk kompos, mengetahui jenis pupuk yang ada di pasaran, dan mencari tahu mengapa pupuk kompos lebih baik daripada pupuk kimia untuk peremajaan tanah. Bakteri yang kamu kenal enggak? Tahap kedua, kontekstualisasi. Namanya bakteri Lactobacillus sp. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk membuat EM4 sebagai biang dari pupuk kompos dan mendiskusikan pembagian tugas dalam tahap aksi serta prosedur kerja yang akan mereka lakukan. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik membuat PowerPoint untuk dipresentasikan di hadapan teman-temannya dan saling bertukar pikiran serta berdiskusi mengenai topik pupuk kompos dan pelestarian alam. Ketiga, tahap aksi. Pada tahap ini, peserta didik berkolaborasi membuat pupuk sesuai dengan prosedur, mulai dari pengumpulan sisa daun, membersihkan dan mencacah daun, serta meletakkannya ke dalam komposter beserta menambahkan EM4 yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tahap aksi, anak-anak diajarkan untuk mampu bergotong royong dan mendokumentasikan semua kegiatan mereka yang akan digunakan untuk tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap aksi, mereka mengumpulkan bahan untuk pembuatan video yang akan dipamerkan kepada halayak umum. Tahap terakhir yaitu tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, peserta didik memanen pupuk kompos, publikasi poster dan video kegiatan di media sosial mereka sebagai usaha untuk mengedukasi dan mengevaluasi kinerja mereka selama kegiatan. Perubahan apakah yang dialami peserta didik selama proyek? Perubahan pertama, peserta didik mampu bergotong royong, bekerja sama,
dan tanggap pada isu lingkungan sosial yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Peserta didik menunjukkan ketertarikan untuk pelestarian lingkungan dan kesadaran bahwa alam mereka tidak baik-baik saja. Perubahan kedua, peserta didik mampu bernalar kritis dengan mengajukan pertanyaan. Mereka lebih aktif daripada pada saat pembelajaran di kelas. 3. Peserta didik yang semula pasif saat pembelajaran di kelas menunjukkan kinerja dan leadership yang baik selama proyek. Sekian video kali ini. Untuk proyek berikutnya ada di video bagian kedua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.